Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isna yang hari ini akan memandu sebagai host di acara kajian Ramadan. Untuk di siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Gunarto. Beliau adalah Dewan Syariah Lajismu Kota Semarang. Assalamualaikum Pak Gun, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang Mbak Isna dan semuanya guru yang ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya informasikan untuk tayangan kali ini bisa juga disaksikan melalui channel YouTube kami di channel YouTube PWM Jateng. Dan pemirsa juga bisa menanyakan kontak langsung melalui pesan di channel YouTube kami yang sudah disediakan. Kali ini kita akan membahas tentang zakat di era pandemi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Gunarto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ziyadi wa ziyati kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ziyadi wa ziyati kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa, alhamdulillah pada siang ini kami bisa memenuhi tugas program untuk dakwah di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah ini, khususnya untuk kewajiban berzakat dalam konteks zakat infak sedekah. Tema yang saya sampaikan adalah tentang bagaimanapun kita ini tetap mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalani aneka macam ubudiyah ibadah, termasuk tampilan akhlak kita sebagai muslim yang baik di suasana apapun, termasuk pada tahun-tahun ini, yaitu tahun pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung. Kendati dalam kondisi apa pandemi ini, kita masih mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, tidak akan kehilangan ubudiyah ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah tahu tentang semuanya ini, dan karena memang pandemi adalah bagian dari qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimanapun juga kita umat Islam tetap menjalani tugas-tugas kehidupan sebaik-baiknya, menguatkan iman dan sekaligus meningkatkan ketaatan kepada Allah di suasana apapun. Selaku manusia tentu kita akan menghadapi aneka macam suasana, termasuk pandemi, tergantung dari kekuatan iman, kesadaran kita beragama, dan kepribadian kita. Tentu semuanya itu akan menentukan langkah kehadiran kita di tengah kehidupan masyarakat ini. Apapun ujian Allah, apapun keadaan ini, tentu dengan landasan iman, maka kita punya keyakinan bahwa hidup ini adalah rahmat dan sekaligus ujian bagi kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan kematian dan sekaligus sebagai ujian manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu atau kita ini yang amalnya tetap baik di suasana apapun. Dasar sifat manusia tentu ada egoistis,
mementingkan dirinya sendiri. Itu dasar pokoknya. Tetapi kalau iman dan sekaligus ketaatan pada Allah ada pada diri seseorang, maka sifat dasar terlalu mementingkan dirinya, potensi medit, potensi kikir, maka akan terbimbing dan sekaligus bisa menjadi orang yang suka berbagi. Sehingga dengan demikian maka sangat tergantung dari keyakinan iman kita. Quran tentu menginformasikan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia senang pada harta yang banyak dan barangkali sangat sedikit untuk berbagi. Tetapi karena iman tertuntun dalam diri kita, insya Allah kita bisa bisa berbagi. Berikutnya sifat manusia ada namanya sifat rakus tamak. Dalam hadis qudsi Sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Bukhari, Ibnu Majah digambarkan lau kana li bani Adam wa'dun min malin la labtagha ilahi saniha walau kana wadiyan labtagha lahuma salisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubu Allah ala man. Intinya bahwa andai seseorang punya kekayaan satu lembah, dia akan ingin kekayaan tambah lembah yang lain, tambah terus. Itu artinya bahwa itulah sifat dasar manusia. Tetapi karena kita punya iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, maka tentu semuanya bisa terbimbing dengan sebaik-baiknya. Karena ini kaitannya dengan masalah pandemi, kemarin saya menyampaikan ilustrasi. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, dalam suasana ketemu dengan para sahabat, ada tamu ketemu pada Rasulullah Muhammad SAW. Tamunya ini matur, saya lapar ya Rasul. Kemudian orang tersebut oleh Nabi disuruh untuk bertemu dengan ummahatul mukminin, ibunda-ibunda orang mukmin atau para istri Nabi. Dilalah tidak punya ketersediaan makanan pada saat itu. Kemudian piyambake matur lagi dan kemudian Rasulullah menyampaikan siapa yang mau menjamu tamuku ini. Di antara sekian kemudian ada orang yang bersedia, sahabat Ansor. Kemudian dia bersedia untuk menjamu tamunya Rasulullah Muhammad SAW yang mulia ini. Kemudian sana sudah bawa ke rumahmu. Tamunya diajak pulang ke rumahnya. Kemudian dia bilang pada istrinya, istriku, apakah ada tersedia daharan makan pada malam ini? Ada, kecuali hanya untuk anak kita. Ya sudah, karena ini adalah tamu Rasulullah Muhammad SAW, maka anak kita tidurkan anak kita, ditidurkan. Kemudian kita juga pura-pura makan di dalam dan kita siapkan makan untuk tamu Rasulullah Muhammad SAW. Kejadian yang kayak begini menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian pada malam itu tamunya disuguhi oleh sahabat ini dan sampai tuntas, sampai sedemikian rupa, dahar dengan bagus. Dan 2 orang pasutri, pasangan suami istri dan anaknya tidur dalam keadaan lapar. Kemudian pada pagi harinya dia sowan matur pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah saya penuhi tamu panjenengan. Kemudian alhamdulillah kami bisa memenuhi. Apa jawab Rasulullah? Ya. Alhamdulillah tadi malam dalam pengetahuanku, kemudian Rasulullah matur,
laqad ajiballah azza wa jalla aw dhahika an fulan wa fulana fa'anzala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat 59 surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Intinya bahwa kedermawanan seseorang suka berbagi. Tidak saja punya kesempatan pulang bagi orang yang kaya berlebih. Tetapi justru karena kekuatan iman, kekuatan dan ketaatan pada Rasulullah, biarpun dia dalam keadaan apa? Kekurangan. Malam itu dia lapar. Tapi dia masih berbagi dengan pihak lain. Kemudian Allah mengabadikan kejadian ini dalam surat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr 9. Intinya siapa orang yang mengutamakan pihak-pihak lain melebihi atau tidak melihat pada dirinya sendiri, walaupun dirinya itu sangat butuh. Tapi karena Allah memelihara dia iman yang kuat kepada Allah, maka dipeliharalah dia dari kepikiran. Sehingga dengan demikian, maka dia masih mau berbagi dengan pihak lain, walaupun dia dalam kondisi kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya dalam kondisi pandemi ini barangkali kita bisa menengok juga keadaan zaman Rasulullah Muhammad SAW ini, sehingga kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita kaya, dalam kondisi kita biasa-biasa, bahkan kekurangan pun, karena keimanan yang kuat, ketaatan pada Rasulullah, maka kita masih senang berbagi. Dan memang inilah kesadaran kita bahwa hidup adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup adalah rahmat sekaligus ujian bagi kita semuanya. Dan Allah akan mengetahui, menguji kita siapa amal-amal kita yang lebih baik dalam kehidupan ini. Demikian. Alhamdulillah, itu tadi ilmu. Terima kasih Pak Gunarto sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi pemirsa sekalian. Kemudian Bapak sebagai Dewan Syariah Lajismu itu dampak dari pandemi COVID ini kan luar biasa, Pak. Berdampak untuk dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dan juga tentunya di pertumbuhan ekonomi juga sangat-sangat berpengaruh sekali dampaknya. Kemudian Bapak sebagai Dewan Syariah Lajismu ini, bagaimana sih, seberapa besar peran dari Lajismu untuk menggerakkan zakat kepada masyarakat agar untuk mengatasi segala permasalahan ini, Pak? Dari sisi zakatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kita berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, atau siapapun dan dimanapun kita berada, di kelompok manapun, di komunitas manapun, sepanjang bahwa kita ingin menguatkan keimanan kita dan ketaatan pada Rasulullah, maka masihlah kita bisa berbuat seoptimal mungkin. Kami dipercaya oleh Persyarikatan, khususnya di tingkat PD Muhammadiyah Kota Semarang, pada Lazis, pada posisi Dewan Syariah Lazis, lembaga amil zakat infak sedekah. Tentu bagaimanapun juga keadaannya, kami tetap berusaha semaksimal mungkin bahwa Lazis harus berperan. Sebagaimana tugas kami, posisi lembaga adalah sebagai unsur pembantu persyarikatan yang ditugasi tugas-tugas tertentu untuk mengelola bidang-bidang, tentunya masalah zakat infak sedekah. Dalam kondisi apapun, persyarikatan harus bisa menggerakkan dan sekaligus menyadarkan warganya, begitu pula kepada siapapun dimanapun keadaannya, harus tetap bisa beramal dan berbagi. Sebagaimana tadi yang dicontohkan
eh, orang yang dalam kondisi lapar, tidak punya, tetapi dia dengan keimanan dan ketaatan pada Allah, dia masih berbagi dengan sebaik-baiknya. Program Lazis tentu ada fungsinya. Lazis sebagai lembaga amil zakat untuk menghimpun atau mengumpulkan, kemudian mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah ini. Di berbagai kesempatan tentu kami memiliki tugas untuk melakukan dan menggerakkan warga Muhammadiyah dan juga umat ini untuk sadar berbagi dalam konteks syariat, zakat, infak, sedekah. Beberapa hari yang lalu, PW Muhammadiyah Jawa Tengah melalui Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus untuk membantu lembaga Lazis ini melalui para dai se-Jawa Tengah, di tingkat Jawa Tengah diikuti dengan PD Muhammadiyah se-Jawa Tengah untuk membentuk dai zakat. Artinya apa? Melalui program menggerakkan kesadaran berzakat, infak, sedekah ini melalui peran-peran dai yang sangat strategis sebagai ujung tombak corong persyarikatan di tengah kehidupan masyarakatnya. Berikutnya, teman-teman lembaga Lazis memiliki program diantaranya yaitu mendekatkan layanan untuk bisa orang membayar zakat, infak, sedekah di tingkat PD Muhammadiyah, di tingkat PC cabang Muhammadiyah seluruh kota Semarang itu, dan disitulah kami menjemput dan sekaligus menyadarkan para warga Muhammadiyah khususnya dan siapapun umat Islam untuk mau berbagi melalui program zakat, infak, sedekah. Untuk zakat tentu, apa itu zakat? Yaitu kewajiban bagi orang muslim untuk mengeluarkan kalau dia sudah memiliki kekayaan pendapatan pada batas tertentu, nisab namanya, maka dia wajib. Kalau untuk usaha 1 tahun putaran haul namanya. Itu yang zakat. Tetapi ada syariat yang lain yang menuntun ketaatan kita, yaitu apa? Infak. Apa itu infak? Mengeluarkan harta kekayaan kita di luar dari yang wajib zakat itu. Untuk apa? Untuk kepentingan umum, khususnya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Di samping itu ada yang namanya sedekah. Apa itu sedekah? Pemberian kepada pihak-pihak lain yang sangat membutuhkan, tidak saja berupa materi tapi juga non materi. 3 itulah menjadi program gerakan syariat kita itu, di samping beberapa kekuatan yang lain untuk bisa menjalankan ketentuan Allah dengan sebaik-baiknya. Itu diantaranya. Berikutnya juga teman-teman Lazis melakukan mengenalkan peran-peran zakat kepada pihak-pihak lain melalui media medsos. Apa itu misalnya? Di YouTube, apalagi di mana itu? Dengan leaflet, dengan apapun, sehingga orang bisa klik melihat peran Muhammadiyah khususnya Lazis untuk bisa menjadi amil bagi mereka, dan sekaligus kita harus tampil dengan penuh percaya diri sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menjalankan, bisa mengumpulkan atau memungut dan sekaligus mengelola dan mendistribusikan kembali kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Di antara seperti itu, termasuk juga kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan. Di situ ada komunitas umat Islam. Kita matur kepada pimpinan agar di antara sekian bagian zakat bisa dimasukkan atau disalurkan ke Persyarikatan Muhammadiyah dalam lembaga JIS ini. Itu diantaranya, Mbak, peran-peran kami untuk bisa melakukan program dari Lazis ini.
mungkin ada kemudahan yang diberikan bagi penyalur zakat itu untuk membayar zakatnya bisa melalui apa atau jemput bola atau gimana? Ya, iya, iya tentu. Kami berusaha satu dalam komunitas jamaah tertentu kami menginformasikan bahwa Muhammadiyah sudah memiliki lembaga amil zakat infak sedekah dan bersiap diri untuk mengumpulkan, mengelola, menyalurkan pada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Tentu dalam 8 asnaf itu diantaranya yaitu fakir miskin, kemudian sabilillah, kemudian amil, kemudian mu'alaf, kemudian gharib. 8 itu diantaranya kemudian di breakdown menjadi sebuah kegiatan menjadi 5 pilar. Menjadi 5 pilar. Digerakkan atau dikumpulkan kemudian diperuntukkan untuk program pendidikan, untuk kesehatan, ekonomi dakwah, dan sosial kemanusiaan. Itu diantaranya sebagai tanggung jawab kami di LAYIS agar dana yang terkumpul bisa disalurkan, ditasarufkan dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam kondisi pandemi berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi, sehingga mungkin pendapatannya bisa kurang. Tetapi tadi saya maturkan melalui sekaligus meneladani Rasulullah dan para sahabat di kondisi apapun, kalau kaya cukup sudah barang tentu mereka akan mudah mengeluarkan kemudian membayar zakat infak sedekah ini. Tetapi dalam kondisi dia tidak punya pun tetap berbagi. Sebagaimana contoh sahabat Rasulullah kondisi lapar, dia masih berbagi dengan senang hati. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu disebut dengan isar, lebih mementingkan orang lain dibanding juga membutuhkan dirinya sendiri. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa sekali perjuangan dari teman-teman dari LAYISMU ini untuk selalu memberikan pembinaan ya Pak, pembinaan tentang zakat, memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya zakat itu meski di era pandemi, namun semangat yang luar biasa masih ditunjukkan oleh teman-teman dari LAYISMU, dan ini terbukti oleh program-program yang saat ini sudah dilaksanakan oleh LAYISMU sendiri, seperti membantu untuk pendidikan SPP bagi siswa yang terdampak COVID, ya Pak. Yeah. Kemudian untuk guru-guru di sekolah Muhammadiyah juga. Yeah. Kemudian bantuan bedah rumah bagi warga du'afa dan warga terdampak. Kemudian dari sisi kesehatan juga LAYISMU sudah membantu beberapa pengobatan, juga alat-alat kesehatan kepada pasien yang membutuhkan bantuan. Luar biasa peran LAYISMU ini untuk meningkatkan, untuk membantu ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, kemudian ini Pak Kun yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk para pemirsa TV-mu di sini, bagi untuk masyarakat agar untuk menggerakkan zakat ke masyarakat harus seperti apa Pak? Mungkin himbauan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya zakat untuk berbagi untuk sesama. Pertama tentu kembali kepada tuntunan kita. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Naim, Bahyaqi dari Hakim dan Zahabi Asyuti mensahihkan hadis tentang
hendaklah kita memanfaatkan nikmat keadaan apapun, kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jadi kita harus bisa memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5. Apa? Memanfaatkan hayataka qabla mautik. Mumpung kita masih hidup, diberikan usia, kita menguatkan iman, ketaatan pada Allah, kemudian juga tampil dengan muslim yang baik sebelum kematian datang. Yang kedua, wasihatan qabla saqamik. Dalam kesempatan mumpung kita masih sehat, maka kita beramal, beraktivitas sebanyak-banyaknya, meningkatkan kekuatan iman dan ketaatan pada Allah sebelum datangnya sakit. Dalam kondisi yang kayak begini, saqamik, dalam kondisi apa ini? Pandemi, maka kita juga masih juga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughli. Mumpung kita masih punya kesempatan, peluang sebaik-baiknya, maka kita seoptimal mungkin sebelum datangnya kesumpekan, kerepotan, kesibukan kita. Yang keempat, wasyababaka qabla haramik. Mumpung kita masih muda, masih punya energi yang sebaik-baiknya, sebelum kita kedatangan ketidakmampuan fisik, sehingga kita menjadi tua, sehingga kita tidak bisa maksimal. Yang kelima, memanfaatkan waktu. Wa ghinaka qabla faqrik. Mumpung kita masih punya kecukupan, masih punya duit, masih punya kesehatan, kemudian jangan sampai kita tidak memiliki dan tidak punya upaya sebaik itu, sehingga kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita keluarkan sebelum nanti datangnya faqrik. Kita bokeh, kita nggak punya duit, fakir atau apa, sehingga dengan demikian kesempatan apapun, sehingga kita bisa tampil dengan sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada kehidupan ini. Demikian, Mbak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Kunarto. Itu tadi semua tentang zakat yang sangat luar biasa bagi pemirsa yang ada, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, bisa menyalurkan zakatnya melalui Lazismu di daerah masing-masing. Untuk dari Lazismu juga sudah menyediakan untuk layanan jemput bola ya Pak Bun ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk bagaimana caranya membayar zakat ke Lazismu, bisa juga melalui langsung ke kantor Lazismu di masing-masing daerah. Karena zakat memang luar biasa sekali dahsyatnya untuk manfaatnya untuk kita semua, untuk berbagi kepada sesama. Baik pemirsa, saya Isna Tarwiyati selaku host di sini, terima kasih atas pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan kami. Terima kasih juga kepada Pak Kunarto. Siaran ini atas kerjasama dengan Lazismu Kota Semarang, Lazismu Jawa Tengah, PPRS Arta Surya Barokah. Saya Isna mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.